Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari akun Twitternya @desiprayogo1 atau yang biasa kita kenal dengan nama Cerita Emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah nyata yang berjudul Mereka Seperti Menyambut Kedatanganku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini dikirim dari narasumber kita yang bernama Nana dari Surabaya. Nana ingin membagikan pengalamannya bersama sang suami ketika staycation di Batu, Malang, Jawa Timur. Suami Nana yaitu Mas Randy selalu menyempatkan setahun sekali mengunjungi kota Batu untuk memantau perkembangan usaha penginapan yang dia warisi dari mendiang bapaknya, sekaligus memantau kerja para pegawai yang bekerja di penginapan Mas Randy. Sudah 4 tahun ke belakang Mas Randy membawa Nana ke Batu setahun sekali setelah banyaknya laporan yang masuk ke email Mas Randy perihal buruknya kinerja pegawainya. Karena Mas Randy tidak ingin usaha yang diwarisi dari bapaknya ini reputasinya menurun. Mau tidak mau Mas Randy setahun sekali harus mengadakan sidak mendadak. Sesekali Mas Randy dan Nana pergi ke Batu. Mereka bisa sampai stay semingguan bahkan lebih kalau mendekati musim liburan. Nana dan Mas Randy ketika di Batu tidak tinggal di dalam penginapan milik bapak Mas Randy, tapi mereka berdua memilih untuk menginap di penginapan lain yang lokasinya tidak jauh dari tempat penginapan peninggalan ayah Mas Randy. Tujuannya ya tadi, biar Mas Randy bisa dengan mudah mengawasi kerja para pegawainya. Singkat cerita, terakhir Nana dan Mas Randy ke Batu itu H+7 Lebaran kemarin. Penginapan yang mereka tempati juga berbeda-beda sesuai diskon yang ada di aplikasi. Jadi Nana selalu memesan penginapan lewat sebuah aplikasi di mana Nana akan mencari hotel yang diskon waktu itu untuk mengirit pengeluaran tempat tinggal, karena mereka kan stay di Batu tidak hanya 1 atau 2 hari tapi semingguan. Otomatis mereka juga harus memikirkan soal biaya hotelnya, belum lagi pengeluaran untuk makan dan lain-lain. Akhirnya tahun ini Nana memutuskan untuk stay di sebuah hotel yang namanya tidak bisa aku spill di sini. Harganya murah dengan fasilitas yang seperti hotel bintang 3 pada umumnya. Harga aslinya sekitar 300.000 sekian, akan tetapi di aplikasi sedang diskon dan harganya turun jadi 100 ribuan sekian per malam. Sangat jauh sekali perbandingannya. Nana awalnya tidak memiliki pemikiran yang bagaimana-bagaimana soal hotel yang akan dia tempati dengan suaminya. Dia berpikir kalau hotel itu pasti sama dengan hotel-hotel lainnya yang pernah dia singgahi. Karena sebelumnya Nana belum pernah masuk di hotel tersebut. Di aplikasi Nana sudah menambahkan informasi kalau dia check-in telat dan meminta untuk diberikan kamar di lantai atas agar dia bisa menikmati pemandangan indah kota Batu di pagi hari. Hari H pun tiba. Nana dan Mas Randy berangkat dari Surabaya jam 4 sore. Berhubung jalanan macet, alhasil perjalanan dari Surabaya ke Sidoarjo saja membutuhkan setidaknya 2 jam lamanya karena macet di titik-titik tertentu. Gara-gara itu mereka tiba di kota Batu sekitar hampir jam 10 malam. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk langsung ke hotel untuk beristirahat dan agenda mereka lanjutkan di keesokan harinya. Begitu tiba di hotel, Nana langsung mereservasi ulang datanya sesuai aplikasi. Setelah dipastikan datanya benar, Nana langsung menyerahkan KTP sebagai jaminan. Lalu dia dan sang suami diantar oleh salah satu pegawai hotel menuju ke kamar yang mereka sewa. Nana yang emang dasarnya peka merasa hawanya tidak seperti hawa-hawa dingin di kota Batu pada umumnya. Justru Nana begitu mulai memasuki lorong menuju tangga, dirinya merasakan hawa-hawa senyap yang tidak bersahabat. Bulu kuduknya merinding sekujur tubuh dan tidak terkendali. Nana berusaha diam sambil mengikuti langkah sang suami
dan pegawai hotel menuju kamar. Baru saja kakinya menapaki tangga, Nana yang posisinya berada di urutan paling belakang merasa kalau di belakangnya seperti ada seseorang yang mengikuti langkahnya berjalan. Pikiran Nana mulai kacau. Yang awalnya dia berpikir situasi waktu itu biasa saja, seperti selayaknya situasi hotel di malam hari, seakan berubah setelah dirinya mulai merasakan gangguan demi gangguan datang menyambut kehadirannya. Dalam hati Nana membaca doa sambil bersikir. Lama-kelamaan nafas Nana mulai terasa berat dan mulai ngos-ngosan. Padahal lantai di hotel itu tidaklah banyak, hanya beberapa anak lantai menuju lantai 2. Saat mereka semua sudah tiba di penghujung anak lantai yang paling atas, Nana mencoba memberanikan diri menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Nana mulai menarik lepas nafas berat yang dia tahan. Sedikit demi sedikit dia mulai merasa lega dan berpikir itu hanya sebatas ketakutannya semata. Mas Randy melihat ke arah Nana dan sedikit keheranan, sebab Mas Randy melihat Nana bercucuran keringat dingin yang besarnya sejagung-jagung. Mas Randy paham, jika Nana sudah begitu, pasti ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Dengan sigap, Mas Randy langsung merangkul Nana dari samping dan menggiringnya mendekati pegawai hotel yang mulai membukakan kamar untuk mereka. Begitu kamar dibuka, Nana berasa seperti ditiup angin yang kencang dari dalam kamar, lalu keluar menghantam wajahnya. Sejenak Nana bengong dan terkejut dengan apa yang baru saja dia rasakan. Tapi pandangan Nana tidak bisa lepas dari sebuah sofa yang terletak di paling ujung lorong lantai 2. Sofa itu letaknya di depan sebuah kamar dan sofa itu hanya ada satu. Dalam hati Nana berpikir, untuk apa ada sofa di ujung lorong? Mana lorong itu kalau malam sangat gelap dan terasa sunyi, ditambah suhu kota Batu yang begitu dingin, membuat pemandangan sekitar kalau malam terlihat creepy. Karena tidak ingin sesuatu terjadi kepada dirinya, Nana mulai mengabaikan sofa itu dan masuk ke dalam kamar. Dia mulai mengunci pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Sedangkan Mas Randy mulai menata baju ke dalam lemari. Sembari menyalakan TV, Nana ngebatin, kok kamar ini lampunya kuning sih, padahal kamar mandi lampunya putih. Karena Nana sangat tidak suka jika ada kamar yang lampunya kuning. Lagi-lagi Mas Randy mencoba mencairkan suasana hati Nana dengan dagelan garingnya. Nana yang merasa situasi hatinya sudah membaik, dia memutuskan untuk mandi. Dia taruh tas dan HP-nya di atas kasur, lalu bergegas masuk ke kamar mandi. Ketika dia masuk, Nana mulai melihat-lihat semua sudut kamar mandi dan terlihat ada satu kotak plafon yang berlubang. Letaknya pas di atas wastafel dalam kamar mandi. Pemandangan di atas plafon itu sangat gelap, bahkan tidak terlihat apa-apa. Hanya ada sedikit potongan kayu-kayu yang saling membentang, serta kabel pemanas air. Tanpa berpikir aneh-aneh, Nana mulai melepas baju dan mandi. Baru saja tubuhnya basah terkena air shower, Nana merasa ada yang memandanginya dari atas. Awalnya sih Nana coba untuk menghiraukan, tapi lama-kelamaan dia mulai risih dan mematikan air shower. Nana coba menoleh ke atas dan sepertinya tidak ada siapa-siapa di sana. Sama sekali waktu itu tidak berpikir ke arah setan, tapi lebih ke manusia yang iseng. Justru dia takut kalau di atas sana ada manusia iseng yang sengaja melubangi plafon untuk mengintip cewek-cewek yang sedang mandi. Pokoknya saat itu pikiran Nana kacau, memikirkan hal yang aneh. Berhubung dia tidak ingin berasumsi sendiri, Nana mulai memanggil Mas Randy untuk memberitahu kalau ada satu kotak plafon yang bolong. Mas Randy tanpa bertanya sudah tahu maksud dari Nana, dan dia pun mulai menyuruh Nana untuk melanjutkan mandinya sambil dia ditemani di depan pintu. Alhasil Nana mandi dengan pintu terbuka karena saking takutnya waktu itu. Sesudahnya mandi, Nana mulai keluar dan ganti baju tidur, bersiap-siap untuk beristirahat malam itu. Terlihat di jam dinding sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Sambil dengan kondisi TV menyala, Nana dan Mas Randy mulai terlelap. Akan tetapi Nana terbangun di jam 2 dini hari. Dia terbangun ketika mendengar ada suara laki-laki
dengan nada yang sangat berat berbisik di telinga kanannya. Jadi posisi Nana tidur ini ada di sebelah kanan dekat bufet dan pintu, sedangkan suaminya ada di sebelah kiri dekat lemari dan kamar mandi. Di kamar itu ada satu jendela yang sengaja dibiarkan terbuka sama Mas Randy untuk sirkulasi udara, karena di hotel itu tidak memakai kipas ataupun AC, jadi mengandalkan udara dingin alami kota Batu. Waktu Nana terbangun, dia terkejut karena suara itu terdengar sangat nyata, apalagi nafas dari pemilik suara itu masih terasa hangat di telinga kanan Nana. Suara itu berbisik, "Kamu bisa melihat aku kan?" Dia yang kaget mulai memandangi sekitar kamar dengan diterangi lampu temaram kamar itu. Berkali-kali Nana mengucap istighfar dalam hatinya. Akhirnya Nana pun memutuskan untuk tidur kembali. Saat Nana hendak kembali menyandarkan kepalanya di bantal, secara mengejutkan dia melihat dengan jelas ada gumpalan asap hitam yang masuk menembus dari tembok sebelah kanannya, melintasi bufet di sampingnya dan melewatinya di atas kasur, lalu keluar dari jendela. Shock yang benar-benar shock, antara percaya dan gak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Saking takutnya, Nana mulai menangis, yang mana suara tangisannya membangunkan sang suami. Masih dalam keadaan ngantuk, Mas Randy mencoba menenangkan Nana dan mengajaknya tidur kembali. Nana pun tidur kembali di pelukan sang suami. Keesokan harinya pun tiba. Nana terbangun di jam 8 pagi. Di atas bufet sudah tergeletak sarapan beserta segelas susu dan ada sebuah not yang ternyata semua itu dari Mas Randy. Mas Randy sendiri sudah pergi dari hotel sejak pukul 7 pagi karena Mas Randy harus sidak dadakan kepada para pegawainya. Terlihat lampu kamar sudah dalam kondisi mati, tapi kamar masih terlihat sangat terang, bahkan lebih baik daripada lampu menyala. Nana mulai sarapan dan setelah sarapannya habis, Nana memutuskan untuk mandi karena dia ingin berjalan-jalan santai di sekitar area hotel. Sebelum mandi, Nana menggosok gigi di wastafel dan sesekali dia menengok ke atas. Anehnya, pagi itu Nana sama sekali tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Selesai gosok gigi, Nana langsung menyalakan air shower ke mode air hangat karena suhu pagi itu sangat dingin. Nana sempat melihat kalau kaca wastafel mulai berembun dan dia pun membiarkannya lalu lanjut mandi. Setelah selesai mandi, Nana langsung mematikan shower dan melanjutkan cuci muka di wastafel. Waktu dia selesai pakai handuk dan menoleh ke arah wastafel, betapa terkejutnya Nana ketika dia mendapati ada cap telapak tangan yang ukurannya besar dan hampir sama dengan cap telapak tangan pria. Kenapa Nana bisa tahu? Karena waktu Nana amati dengan seksama, ukurannya seperti telapak tangan milik suaminya. Dia berpikir mungkin itu kerjaan suaminya yang iseng kepadanya. Dia pun mulai bersiap-siap untuk memberi kejutan balik kepada seseorang yang dia kira suaminya. Dan saat Nana buka pintu kamar mandi dengan keras, justru dia mendapati di dalam kamarnya tidak ada siapapun selain dirinya. Logikanya, kalaupun itu kerjaan suaminya, pasti sang suami harus gedor-gedor pintu dulu untuk masuk. Karena ternyata pintu kamarnya Nana kunci dari dalam. Sejenak Nana terpaku di depan pintu kamar mandi. Mulai tuh pikiran Nana kacau gak karuan, karena dia ingin meyakinkan dirinya sendiri. Mungkin dia salah lihat atau bagaimana. Nana memutuskan untuk sekali-kali menengok ke arah kaca wastafel yang ada cap telapak tangannya tadi. Pas Nana lihat lagi, ternyata cap telapak tangan yang pertama dia lihat tadi sudah hilang, entah siapa yang hapus. Padahal shower sudah dia matikan dan gak mungkin kalau ketutup embun air panas lagi. Di situ juga terlihat ada gesekan seperti bekas habis dihapus oleh seseorang, tapi tidak terlihat garis-garis sidik jarinya. Benar-benar kayak dihapus sama kain aja gitu. Wah, makin gak karuan perasaan Nana. Tanpa berlama-lama dia langsung pakai baju dan keluar dari kamar sampai lupa sama cuci mukanya. Saat dia sudah di luar kamar dan hendak mengunci kamarnya, Nana sedikit kesusahan. Dan entah kenapa hawa tidak bersahabat itu datang kembali.
Pandangan Nana mulai iseng menatap ke arah sofa. Lalu di tengah-tengah lamunannya, Nana dikejutkan dengan suara gagang pintu yang oklek-oklek sendiri, seperti ada seseorang di kamar sebelah yang bermain gagang pintunya. Jantung Nana sudah berdegup kencang, tidak beraturan sama sekali. Di sisi lain, kamar yang Nana tempati susah sekali dikuncinya, sedangkan dia tidak bisa meninggalkan kamar itu dalam kondisi pintu yang tidak terkunci. Karena di dalam situ masih banyak barang-barang berharga Nana dan suaminya. Nana hanya keluar dengan ponsel yang dikalungkan di badannya sambil membawa dompet di sakunya. Pintu kamarnya masih susah sekali dikunci dan gagang pintu kamar sebelah masih terus oklek-oklek sambil mengeluarkan bunyi yang sangat kencang. Nana awalnya tidak tahu di kamar itu ada yang nginap atau enggak, tapi gagang pintunya masih terus oklek-oklek. Nana yang merasa sudah tidak kuat, dia mulai menutup kedua telinganya sambil menyender pintu kamarnya. Dan gak lama kemudian, Nana mulai berteriak sambil menangis. Di tengah-tengah kalutnya perasaan Nana, tiba-tiba pintu kamar sebelah mulai terbuka dan perasaan Nana mulai menjadi-jadi. Tidak lama kemudian keluar pasangan cowok cewek dari dalam kamar itu, berjalan melewati Nana sambil menatap aneh ke arah Nana. Beruntung yang cewek baik sekali. Dia mencoba menenangkan Nana dan mengajak Nana untuk bareng turun ke bawah. Yang bikin heran, ketika Nana sudah bersama pasangan itu, pintu kamar Nana jadi mudah dikunci. Rasanya saat itu Nana susah sekali berkata-kata. Dan bahkan untuk bercerita ini saja, dia membutuhkan waktu yang cukup demi berdamai dengan dirinya sendiri. Pasangan muda-mudi itu pun mulai terlihat berlalu meninggalkan hotel dengan sebuah motor yang mereka tunggangi. Meski Nana sudah di tengah keramaian, entah kenapa perasaan dan pikirannya masih terkesan kosong juga hampa. Nana mulai mencoba menghubungi Mas Randy agar segera menjemputnya di depan hotel. Kalau berjalan-jalan sendiri, dia juga bingung mau kemana. Kebetulan di depan hotel itu ada penjual lontong sayur dan Nana pengen beli. Dia putuskan menunggu Mas Randy sambil makan lontong sayur. Sekitar 20 menit kemudian, mobil Mas Randy sudah terparkir di depan hotel. Nana buru-buru menghampiri dan masuk ke dalam mobil. Setelah itu dia menceritakan semua yang dia alami. Mas Randy yang memang pada dasarnya tidak percaya dengan hantu-hantuan tertawa, tapi dia tetap menenangkan Nana agar tidak berlebihan. Mereka mulai menjalankan mobilnya dan berkeliling di area sekitar Kota Batu. Sejenak Nana juga terlihat sudah mulai lupa dengan apa yang dia alami di hotel tersebut. Hingga tidak terasa sudah jam 5 sore. Mereka pun kembali balik ke hotel dengan kondisi capek tapi happy. Sesudahnya di dalam kamar hotel, Mas Randy mandi terlebih dahulu dan barulah Ana kemudian. Awal-awal masih damai sentosa hingga giliran Nana yang mandi. Tiba-tiba dari dalam kamar mandi, Nana berteriak histeris seperti orang ketakutan. Mas Randy langsung menghampiri Nana dan dia melihat Nana yang masih tanpa busana meringkuk di pojokan kamar mandi sambil ketakutan. Lalu Mas Randy mematikan shower dan mengambil handuk sambil mengajak Nana kembali ke kasur. Mas Randy langsung memberi Nana air putih agar sedikit tenang. Barulah Nana cerita. Ketika dia mandi dan tidak sengaja menoleh ke arah plafon yang bolong itu, dia melihat ada kepala pocong dengan wajah yang hancur, setengah gosong, menatap ke arah dirinya yang sedang mandi. Nana yang gak kuat melihat wujud wajah pocong itu, langsung teriak histeris dan meringkuk di pojokan. Justru Mas Randy menganggap bahwa cerita Nana ini dikarenakan dia yang kecapean gara-gara keliling Kota Batu, makanya dia sampai berhalusinasi. Nana masih terus kekeh dengan argumennya tentang wajah pocong yang dia lihat. Karena tidak ingin berdebat terlalu lama, Mas Randy menyuruh Nana untuk pakai baju dan beristirahat di kasur. Mas Randy berpamitan sejenak untuk keluar beli makan malam buat mereka. Baik, di hotel itu hanya include sarapan doang ya guys. Belum ada 15 menit Mas Randy meninggalkan hotel, Nana sudah menelponnya berkali-kali tanpa henti. Kira-kira panggilan yang ke-24 kali, Mas Randy baru mengangkat telepon dari Nana karena sebelumnya dia masih dalam kondisi menyetir. Begitu telepon Nana diangkat dari kejauhan, Nana teriak-teriak di telepon meminta Mas Randy untuk balik ke hotel. Katanya
Dia melihat ada pocong berdiri di depan pintu kamar mandi sambil melihat ke arah Nana. Tubuh Nana yang nge-freeze tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang terbesit di pikiran Nana saat itu adalah menghubungi Mas Randy. Mas Randy jengkel sih melihat kelakuan Nana, tapi di sisi lain dia mencoba memaklumi kondisi Nana yang peka. Tapi untuk pertama kalinya selama mereka staycation, baru kali ini Nana bersikap sangat-sangat dramatis, bahkan sulit dinalar oleh logika. Akhirnya Mas Randy tidak jadi pesan makan malam dan memutuskan untuk kembali ke hotel menghampiri Nana. Dia tahu kalau Nana sudah menghubunginya sampai berkali-kali, itu tandanya penting dan dia harus segera hadir. Karena Mas Randy tidak ingin Nana kenapa-napa, dia mulai turun dari mobil lalu sedikit tergesa-gesa sambil berlari kecil menghampiri Nana. Mas Randy yang posisinya sudah di lantai 2 dan hampir sampai ke kamarnya, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika dia melihat ada sesosok pocong keluar menembus tembok kamarnya menuju ke kamar yang paling pojok, lalu masuk ke dalam kamar itu. Mas Randy yang awalnya tidak pernah melihat hantu dan tidak percaya dengan hantu, kali itu dia dibuat lemes. Dalam hidupnya baru kali itu Mas Randy melihat hantu, apalagi sesosok pocong. Salah satu resepsionis yang tidak sengaja sedang mengecek CCTV di lorong lantai 2 melihat gerak-gerik Mas Randy yang aneh, dan orang itu datang menghampiri Mas Randy di lantai 2. Resepsionis itu sudah melihat Mas Randy dalam kondisi duduk di atas lantai sambil pandangannya yang seperti orang shock melihat sesuatu. Mas Randy coba untuk ditenangkan dan diantar kembali ke kamarnya. Terdengar dari dalam Nana yang mulai membuka kunci. Nana terkejut melihat suaminya yang lemes dipopong seorang resepsionis. Tanpa babibu, Mas Randy langsung menyuruh Nana untuk packing karena Mas Randy mau mereka check out malam itu juga. Resepsionis hotel itu sepertinya sudah paham dengan apa yang dialami mereka berdua. Hanya dia membantu Mas Randy dan Nana untuk packing. Tapi resepsionis itu tidak cerita apa-apa dan hanya membantu membawa koper mereka turun. Untuk pertama kalinya Mas Randy sepaham dengan Nana. Kejadian epik terakhir yang mereka alami adalah ketika mereka sudah selesai packing keluar kamar dan hendak menutup pintu. Secara mengejutkan lampu-lampu di kamar itu mati nyala sendiri. Selain itu, pintu lemari dan pintu kamar mandi terbanting buka tutup dengan sendirinya, sehingga mengeluarkan suara yang sangat kencang. Resepsionis itu juga melihat dan bergumam sendiri, di mana resepsionis itu berkata, "Susah memang kalau dapat kamar diskonan. Sudah cepat kunci pintunya." Nana yang ketakutan langsung menutup dan mengunci kamar itu. Lalu mereka turun ke bilik resepsionis untuk menunggu uang refund sama KTP Nana yang dijadikan jaminan. Niatnya stay seminggu malah cuma semalam di hotel, dan Nana sampai saat ini masih belum tahu cerita pastinya tentang hotel tersebut. Dia cari-cari di artikel juga tidak nemu berita tentang hotelnya yang gimana-gimana. Jadi mereka menyimpulkan mungkin hotel itu termasuk hotel tua. Jadi sedikit aneh saja atmosfernya. Dirasa semua urusannya selesai, mereka berdua langsung cabut dari hotel. Dan anehnya lagi, orang-orang di hotel itu menatap kosong ke arah Nana, juga Mas Randy yang mulai berlalu keluar dari hotel tersebut. Setelah itu Mas Randy memutuskan untuk mengajak Nana menginap di rumah saudara Mas Randy yang ada di Malang Kota. Agak jauh sih dari tempat usahanya Mas Randy, tapi setidaknya itu demi keamanan Nana dan juga calon bayi yang ada di kandungan Nana. Ya guys, Nana waktu kejadian itu sedang hamil 2 bulan, jalan ke 3 bulan. Mungkin karena sedang hamil kondisi Nana semakin peka. Oh ya, cerita penginapan ini tidak ada sangkut pautnya dengan hotel yang sempat viral, yaitu Hotel Niagara. Sama sekali tidak ada korelasinya. Semoga Nana, Mas Randy, dan calon didik bayinya selalu dalam perlindungan Allah serta sehat selalu. Allahumma amin. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya